Bab 24. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Blacksmith Srage. Kesulitan, B. Sebagai Pakmas Descendants, Anda telah mewarisi wasiat Pakma dan juga tekniknya. Anda memiliki ideologi Pakma, untuk menggunakan Blacksmith untuk memberi manfaat kepada orang lain. Anda tidak akan pernah bisa memaafkan Mero Company dan antek-anteknya, yang menindas Blacksmith tua dan tak berdaya. Bantu Blacksmith Han yang telah jatuh pada trik perusahaan Mero, dan kehilangan pelanggannya. Quest clear. Singkirkan antek-antek Mero Company, dan hancurkan kontrak penjualan bengkel. Hadiah. Gejala kecanduan alkohol Blacksmith Han akan membaik. Afinitas dengan Han akan mencapai maksimum. Han awalnya blacksmith yang sangat baik. Tapi, setelah bisnisnya hancur karena tipu daya Mero Company, dia mengalami tekanan berat, menjadi ketergantungan alkohol. Dia saat ini adalah orang tua yang tidak kompeten. Tapi, jika dia membaik dari ketergantungan alkohol, dia pasti akan mendapatkan kembali statusnya sebagai blacksmith yang hebat. Pada saat itu, dia akan mengetahui identitasmu dan sangat membantumu. Reward. Skill, Blacksmith Srage, dibuat. Kegagalan quest. Beberapa hari kemudian, Han akan mati dan semua quest yang terkait dengannya akan hancur secara permanen. Ideologi Blacksmith. Apakah ini parodi kemanusiaan? Moto Pakma, Blacksmith legendaris. Apakah ada kelas tersembunyi yang akan muncul, setelah hanya makan bawang putih selama 100 hari? Tidak, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Situasi ini adalah sebuah quest. Seperti yang aku harapkan, seorang blacksmith sejati dan blacksmith yang hancur. Munculnya gangster secara tiba-tiba, adalah awal dari awal quest baru. Apakah Anda ingin menerima quest? Ada 5 musuh. Level mereka diperkirakan 35 atau lebih tinggi. Di sisi lain, aku sendirian dan hanya level 3. Aku juga tidak terlindungi, karena aku meninggalkan pedang dan armorku di storage. Haruskah aku menolak quest? Tidak. Aku menerima. Tidak ada alasan bagiku, untuk menolak quest ini. Meskipun aku level 3, statistikku membuatku setara dengan level 20. Aku juga memiliki skill, Blacksmith's Legendary Endurance. Itu adalah skill luar biasa yang meningkatkan konsentrasi, stamina, dan defense-ku ke puncak selama 1 jam. Tapi apakah hanya itu saja? Aku memiliki skill pasif yang memungkinkan diriku untuk menjadi tak terkalahkan selama 5 detik, jika HP-ku tersisa dalam jumlah minimum. Sebenarnya, aku bukan tanpa senjata. Aku membuka inventoriku. Aku mengambil 1 panah yang aku bawa sebagai souvenir. Java Arrow Special. Peringkat, Epic. Attack Power, 35-42. Panah yang dibuat oleh pengrajin dengan skill dan potensi yang besar. Tapi, kurang pengalaman dan reputasi. Karena efek menggabungkan Java dengan baja, panah ini memiliki penetrasi yang sangat tinggi dan mengabaikan beberapa pertahanan musuh. Asteris memiliki peluang tertentu untuk ignoring defense musuh. Berat, 0,1. Panah adalah barang sekali habis pakai. Tapi, itu hanya ketika ditembakkan oleh busur. Jika aku memegangnya dan menggunakannya sebagai belati, itu tidak akan pernah habis. Bahkan, ada banyak kasus, ketika panah diambil dan digunakan kembali. Dikatakan jika sebagian besar panah dapat digunakan kembali. Kecuali, ketika itu terlalu rusak oleh target. Tapi, aku tidak tahu, karena aku tidak punya pengalaman menembak busur. Aku pikir itu aneh, jika panah itu sangat mahal. Sehingga, aku mengambil jalan sebagai seorang pejalan kaki. Berkat itu, aku menyadari, jika panah tidak selalu dapat habis. Huhut, informasi adalah kekuatan. Aku tidak boleh mengabaikan dampak pengumpulan informasi, di masa mendatang. Aku tersenyum puas dan memeriksa gangster itu dengan cermat. Mereka memegang senjata yang mengancam seperti kapak, pedang, dan mace. Saat mengenakan armor kulit, langit membantuku. Mungkin berbeda, jika mereka mengenakan armor. Namun, aku bisa menyebabkan kerusakan serius, jika aku menusuk armor kulit beberapa kali, dengan Java Arrow. Panah ini adalah sesuatu yang aku buat dengan hatiku. Nilainya tidak dapat dibandingkan, dengan panah normal. Aku mungkin memiliki attack power level 20. Tapi, aku percaya panah ini. Karena opsi untuk ignoring defense, aku akan dapat mengisi celah ofensif. Ada juga pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang aku kumpulkan di hari-hariku sebagai seorang warrior. Statistikku yang lebih tinggi dari levelku, senjata yang cocok, skill penipuan, dan indera tempur diperoleh dari pengalaman masa lalu. Aku percaya, jika keempat elemen ini cukup untuk menyelesaikan quest, kemungkinan menangnya sangat rendah. Apakah aku bersedia menerima quest yang lebih cenderung gagal, daripada berhasil? Itu sudah jelas. Pertama, tidak ada penalti, jika quest gagal. NPC Han akan mati dan semua quest yang terkait dengannya hancur secara permanen. Tapi, itu bukan sesuatu yang harus aku takuti. Karena, aku tidak tahu apa quest itu. Kedua, aku dihargai hanya dengan menerima quest. Quest telah diterima. Karena penerimaan quest, skill, Blacksmith Srage, telah diperoleh. Hadiah menerima quest, berbeda dari hadiah quest. Itu adalah skill yang aku terima,
hanya dengan menerima quest. Siapa yang akan menolak quest seperti itu? Aku segera membuka jendela skill untuk memeriksa skill baru itu. Blacksmith Rage. Level 1. Meningkatkan attack poweran sebesar 10% dan attack speed sebesar 30% selama 20 detik. Biaya, 50 mana. Cooldown, 60 detik. Luar biasa. Kelas yang terkait dengan produksi seperti Blacksmith, dikatakan tidak dapat mempelajari skill tempur. Namun sekarang, aku telah mempelajari buff tempur, hanya dengan menerima quest terkait Blacksmith. Selain itu, kinerja sangat besar. Bukankah ini jauh lebih baik, daripada skill buff tempur yang aku pelajari sebagai warrior? Skill buff warrior yang aku gunakan meningkatkan attack powerku sebesar 20% untuk durasi tertentu. Dan cooldown adalah 3 menit. Tapi, buff yang baru aku pelajari, menambahkan attack power dan attack speed. Dan waktu cooldownnya adalah 1 menit. Bukankah ini jackpot? Kukuk. Oh, apakah ini quest tersembunyi yang pernah aku dengar? Namun, bukankah kesulitannya terlalu rendah, untuk quest yang tersembunyi? Mungkin ini, kemungkinan akan menjadi quest berantai. Quest yang dimiliki oleh Blacksmith Han, mungkin adalah quest yang terhubung. Ini adalah jackpot. Segera setelah aku menyadari pentingnya Blacksmith Han, aku memiliki kewajiban untuk melakukan yang terbaik, untuk menyelesaikan quest. Berkat skill baru, kemungkinan menyelesaikan quest bahkan lebih tinggi. Bagus. Aku memutuskan untuk mendekati para gangster. Apa? Orang ini? Para gangster memiringkan kepala, ketika aku kembali bukannya pergi. Aku mengarahkan panah ke arah mereka. Lalu, aku menjelaskan kepada mereka alasan terbesar, mengapa aku menerima quest ini. Kamu melewati batas. Aku juga acuh tak acuh terhadap orang tua. Tapi, tidak sebanyak dirimu. Kamu tidak perlu merasa respek terhadap orang tua. Tapi, tidakkah kamu harus menjaga sopan santun minimum? Kamu harus menjaga pendidikanmu, kamu bajingan. Aku tidak bisa memaafkanmu. Aku tidak mencoba meniru ras keadilan. Aku hanya tidak suka orang-orang seperti ini. Salahkan fakta, jika kamu terlihat seperti karyawan Mother's Heart is Happy. Ketika aku melangkah lebih dekat, para gangster mulai mengambil senjata mereka. Kamu bajingan. Bocah ini berani mengatakan hal-hal seperti itu, kepada kita. Tidak? Apakah ada sesuatu yang tiba-tiba, terjadi pada bocah ini? Hei kamu, apakah kamu ingin pergi ke neraka? Hah? Bajingan ini tidak menghargai kenyataan, jika kami membiarkanmu pergi. Memang, NPC gangster itu menakutkan. Mereka langsung menunjukkan niat untuk membunuhku. Mereka benar-benar orang yang telah melakukan banyak kejahatan. Mereka terlalu tangguh. Tapi, tidak ada alasan untuk menghindarinya karena takut. Saat ini, orang-orang ini bukan objek ketakutan. Mereka adalah target yang harus dikalahkan, untuk menyelesaikan quest. Ambisi seorang pejuang mendidih di dalam diriku. Aku mendengus mengejek para gangster dan mengangkat tangan. Hentikan pembicaraanmu yang tidak berguna dan ayo maju. Para gangster bereaksi segera. Bajingan gila ini. Tangkap dia, pegang dia untukku. Tidak, bunuh dia, bunuh saja dia. Konten iklan. Para gangster yang berwajah merah, bergegas ke arahku. Ada total 5 lawan. Di ruang terbuka yang luas, aku akan dikelilingi, dan mati seketika. Aku telah mengidentifikasi medan bengkel sebelumnya, dan menuju ke tangga menuju lantai 2. Tangga itu cukup lebar, untuk 2 pria dewasa berdiri berdampingan. Aku berdiri di tengahnya dengan panah. Siapapun yang ingin disengat, harus datang ke sini. Para gangster tersentak, ketika aku mengambil keuntungan geografis. Kemudian, mereka terlambat mengkonfirmasi identitas senjata di tanganku. Apa itu? Sebuah panah. Hahaha, apakah kamu ingin berurusan dengan kami, dengan panah itu? Di mana busurmu? Apakah kamu menjatuhkannya di rok ibumu, pemula? Ngomong-ngomong, Blacksmith tidak bisa menggunakan busur. Mereka tidak menangani senjata dengan sangat baik. Jadi, tidak heran dia perlu mengayunkan panah. Dia benar-benar newbie. Orang-orang ini meremehkanku. Di antara mereka, Johnson memiliki sifat paling ganas. Sehingga, dia bergegas maju terlebih dahulu. Aku akan memotong Blacksmith ini, seperti beruang. Aku berhadapan dengan Johnson yang maju dengan bodoh seperti babi hutan, dan menggunakan skill yang baru saja aku pelajari. Blacksmith Rage. Blacksmith Rage telah diaktifkan. Attack power dan attack speedmu akan meningkat secara signifikan, selama 20 detik. Di bagian atas layar, sebuah pesan dengan 20 detik muncul. Itu adalah jendela notifikasi, yang menunjukkan durasi skill. Aku mengkonfirmasi, jika skill itu berhasil dilemparkan dan dengan cepat mengulurkan tanganku. Papat. Itu lebih cepat dari yang bisa diayunkan Johnson. Panahku menembus dadanya 2 kali. Senjata besar memiliki keuntungan dari kerusakan dan daya tahan tinggi. Tapi, mereka memiliki kerugian fatal dari attack speed yang lambat. Di sisi lain, seranganku cepat, karena panah memiliki berat ringan. Selain itu, aku menggunakan Blacksmith Rage dan mampu mengalahkan Johnson dengan cepat. Crit Hit. Efek Java Arrow Special diaktifkan, artinya pertahanan musuh benar-benar diabaikan. Heok. Itu hanya 2 serangan, tapi kekuatan penuh dilepaskan. 1 pukulan adalah Crit Hit.
Sementara yang lain, ignoring defense karena efek opsi dari Java Arrow Special. Pada saat ini, aku yakin jika keberuntungan mengikutiku. Aku tidak pernah membayangkan, jika panah bisa menghasilkan damage seperti ini. Bagaimana? Ekspresi tidak percaya, hadir di wajah Johnson, ketika panah menembus armor kulitnya. Kemudian, dia batuk darah dan berguling menuruni tangga. Dia berubah menjadi cahaya abu-abu, dan beberapa pesan muncul di depan mataku. Anda telah mengalahkan penjahat Winston, Johnson. Reputasi di desa Winston telah meningkat sebesar 60. Hubunganmu dengan para gangster Winston menjadi bermusuhan. Gangster Winston akan mencoba membunuhmu, ketika mereka menemukanmu. 4.300 XP telah diperoleh. Level telah meningkat. 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 Wow. Aku duga gangster setidaknya menjadi level 35. Seolah ingin membuktikan dugaanku dengan benar, aku memperoleh 5 level, hanya dari kematian Johnson. Aku mengalahkan musuh level 35, hanya dengan 2 serangan. Aku sendiri tidak bisa percaya. Bahkan, jika itu adalah cerit hit dan ignoring defense milik musuh, aku tidak pernah berharap untuk melakukannya hanya dalam 2 pukulan. Orang-orang ini, apakah HP mereka lebih sedikit, dibandingkan penampilan mereka? Itu penjelasan yang bagus. Mempertimbangkan kecenderungan agresif mereka, kemungkinan para gangster memfokuskan statistik mereka pada strength. Baik. Aku merasa lebih yakin, jika aku dapat menyelesaikan quest ini. Status window. Nama. Grid. Kelas. Pakmas Descendants. Level. 8/125/1400. Title. Who Become a Legend. Health. 316/316. Mana. 87/87. Strength. 24. Stamina. 22. Agility. 16. Intelligence. 29. Flexibility. 55. Perseverance. 21. Composure. 14. Indomitable. 16. Dignity. 14. Insight. 14. Stats point, 110. Berat, 842/1000. Kelas, Pakmas Descendants. Asteris peluang menambahkan efek tambahan, saat membuat item akan meningkat. Asteris kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asteris semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, denda tergantung pada peringkat item. Title, Who Become a Legend. Asteris kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asteris kamu tidak akan mati, ketika HP minimum. Asteris mudah diakui. Aku memperoleh 5 level, jadi sekarang, aku memiliki 110 poin stat. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendistribusikan poin statku. Aku tidak ragu untuk menginvestasikan semua poin statku dalam strength dan agility. Anda telah menginvestasikan 50 poin dalam strength. Apakah ini benar? Iya. Setelah poin diinvestasikan, itu tidak dapat direset. Apakah Anda ingin melanjutkan? Iya. Anda telah menginvestasikan 60 poin dalam agility. Apakah ini benar? Iya. Pernyataan peringatan muncul dan strength dan agility-ku meningkat pesat. Para gangster lain terkejut, melihat teman mereka tiba-tiba mati dan tidak bisa menaiki tangga. Apa-apaan pria itu? Bagaimana dia menangani Johnson dengan mudah? Johnson tidak waspada, dan membiarkan dirinya ditikam di jantung, 2 kali. Tetap saja, bukankah senjata bajingan itu hanya panah? Itu bukan tembakan dari busur. Tapi, panah yang dipegang dengan tangan. Itu menembus armor kulitnya. Dan apakah ada kerusakan seperti itu? Omong kosong. Itu tidak mungkin. Blacksmith ini pasti sangat kuat, sehingga dia tidak bergantung pada senjata. Mungkin, dia bukan blacksmith sejak awal. Dia adalah seorang warrior. Aku yakin akan hal ini. Apa itu? Mungkin dia hanya terlihat lemah. Jangan hanya memperhatikan penampilan luarnya. Para gangster memperhatikanku dengan seksama. Blacksmith Srage hanya bertahan 10 detik lagi. Jadi, aku memprovokasi mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kalian tidak menyerang? Bukankah kalian berempat melawan aku sendiri? Kamu cuma rank ketiga, raksasa gangster yang buas. Rank ketiga, apa yang dilihat si brengsek ini? Praga, tunggu. Meskipun ada panggilan dari teman-temannya, gangster bernama Praga jatuh pada ejekan itu, dan bergegas. Kali ini, senjata itu adalah gada besar. Atak speed-nya sangat lambat, seperti halnya Johnson yang menggunakan kapak. Kuajajak. Dia berlari menaiki tangga dan gada diarahkan ke wajahku. Aku menghindarinya sebanyak mungkin, dan mendorong panah ke depan. Papapat. Agility-ku yang meningkat segera efektif. Kali ini, aku bisa menyerang 3 kali, sebelum musuh bisa menyerang sekali. Praga ditikam 3 kali di dada, dan mundur. Sialan. Kali ini, tidak ada cerit hit. Selain itu, efek opsional Java Arrow Special tidak diaktifkan. Apakah itu sebabnya? Atak powerku meningkat berkat 50 poin yang diinvestasikan dalam strength. Tapi,
Praga tidak mati. Hei, kamu baik-baik saja. Kuok, itu tidak cukup membunuhku. Aku rasa itu hanya kebetulan, jika dia mengurus Johnson dengan 2 pukulan. Atak powernya tampaknya lebih lemah dari yang aku duga. Sedikit demi sedikit, para gangster mulai mengidentifikasi kekuatanku. Kemudian, Veil menjelaskan kepada anak buahnya. Hal yang perlu kita waspadai sekarang adalah atak speed-nya. Dia jauh lebih cepat daripada kita. Karena, kita menggunakan senjata besar. Jadi, bertarung 1 lawan 1 jelas merupakan kerugian. Lalu apa? Apa yang harus kita lakukan? Sederhana saja. Petik 2. Veil mengedipkan mata dan mereka berdiri sebagai kelompok di depan tangga. Kemudian, dia berbicara kepadaku, yang berdiri sendirian di tangga. Aku tidak akan naik untuk menangkapmu. Kamu tidak bisa tinggal di sana selamanya. Tidakkah kamu akhirnya harus turun? Maka, aku akan membunuhmu. Heok, mereka cukup pintar. Jika mereka monster, mereka akan bergerak tanpa berpikir. Rencanaku untuk memanfaatkan medan, semuanya sia-sia. Masih ada 4 orang. Salah satu dari mereka terluka parah. Tapi, dia masih bisa bertarung. Sial, tidak peduli metode apa yang aku pikirkan, terlalu berbahaya untuk berurusan dengan mereka sekaligus. Bagaimana aku bisa menyelesaikan quest ini? Aku bisa puas dengan kenyataan, jika aku memperoleh skill baru melalui quest ini. Aku ingin tahu, tentang quest dan hadiah terkait yang akan diterima dari Blacksmith Han. Tapi, haruskah aku mengambil risiko? Lebih bijaksana untuk lockout secara paksa dari quest dengan melarikan diri, bukannya mati. Tapi, mataku melihat ke tempat lain. Aku tersentak, saat aku bertemu mata lelaki tua yang berdiri di sudut, Han. Apakah itu karena harapan, kecemasan, dan rasa terima kasih di mata lelaki tua itu yang menatapku? Sepertinya, dia sedang melihat seorang pahlawan. Jangan menatapku dengan mata seperti itu. Aku bukan pahlawan. Aku mencoba mengabaikan pandangan lelaki tua itu. Lalu, aku berhenti tepat sebelum lockout. Hanya menerima quest memberiku skill baru. Aku 100% yakin, jika ini adalah quest tersembunyi. Hadiah dari quest terkait, yang diterima dari orang tua itu. Harusnya di luar imajinasi. Bukankah bodoh menyerah pada quest langka, yang mungkin tidak akan aku temui lagi? Ya, aku harus mencobanya. Aku menuruni tangga. Aku segera dikepung oleh para gangster yang menungguku. Defenseku hampir nol. HP-ku juga kecil. Jika aku membiarkan orang-orang ini untuk menyerang, aku akan terbunuh dalam 2 atau 3 serangan. Bahkan, jika mereka bukan crit hit. Yang penting adalah tidak bertarung secepat mungkin. Dengan hati-hati, dengan hati-hati. Petik 1. Aku berkonsentrasi sebanyak mungkin, memastikan waktu cooldown dari Blacksmith Rage berakhir, dan menggunakan skill itu lagi. Blacksmith Rage. Blacksmith Rage telah diaktifkan. Atak power dan atak speedmu akan meningkat secara signifikan selama 20 detik. Baik, berikutnya. Blacksmith's Legendary Endurance. Skill tidak bisa diaktifkan. Skill tidak diaktifkan. Aku bingung dan buru-buru membuka jendela skill. Lalu, aku membaca penjelasan terperinci tentang skill Blacksmith's Legendary Endurance. Blacksmith's Legendary Endurance. Stamina, defense, dan agility akan naik 200% selama 1 jam. Asterisk keahlian ini tidak mengkonsumsi mana. Asterisk skill ini tidak dapat digunakan dengan sengaja. Itu secara alami dipicu, kamu terus bertahan. Petik 2. Kamu. Sialan, ini adalah skill aktivasi bersyarat. Aku harus membaca deskripsi skill. Rasanya, seperti tidak membaca catatan kaki. Sebagai salah satu faktor yang aku yakini menghilang, para gangster mempersempit jarak dengan senjata mereka. Hei, apakah kamu siap untuk pergi ke neraka? Aku akan membuatmu membayar, untuk menyakiti dan membunuh teman-temanku. Aku kacau.